Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu makna dari hubungan intim suami istri, selain untuk menghadirkan anak kita atau menghadirkan manusia baru di dunia, ya, selain untuk menyalurkan syahwat, adalah menyelaraskan gelombang elektromagnetik suami istri. Jadi suami istri itu selaras. Providernya beda, tapi dia selaras. Kenapa? Karena sering berhubungan. Kalau suami bagaimana, Bu Aisyah? Suami istri itu awalnya gelombangnya nggak sama. Satu XL, satu Telkomsel. Tapi karena sering telepon-teleponan, istilahnya ya, ini ibaratnya ya, sering berhubungan, ya, maka nomor telepon suami itu kan ada nih di HP, itu yang namanya quick access. Ya, akses cepat. Itu nomor satu, nama dia itu, bukan nama yang lain. Dia kalau jejak digital untuk siapa yang ditelepon lebih awal, siapa yang sering di chatting, itu kan suami kan, atau di suami juga istri kan, gitu. Walaupun dia providernya beda, sama. Nah, di dalam tubuh laki-laki dan perempuan ini lama-lama selaras gelombangnya, walaupun tetap beda. Karena apa? Maaf, karena hubungan intim suami istri. Salah satu makna dari hubungan intim suami istri, selain untuk menghadirkan anak kita atau menghadirkan manusia baru di dunia, ya, selain untuk menyalurkan syahwat, adalah menyelaraskan gelombang elektromagnetik suami istri. Jadi suami istri itu selaras. Providernya beda, tapi dia selaras. Kenapa? Karena sering berhubungan. Bu Aisyah, saya sudah usia ini nggak pernah lagi berhubungan intim. Nah, tapi kan sebelum-sebelumnya udah, Bu. Sudah terjalin dia. Ya, sudah terjadi. Ya, nah ini jadinya. Ini disebutnya law of attraction. Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan pikiran akan mencari dan mencocokkan dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Jadi tubuh kita ini ada magnetnya. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Tadi kalau kita ucapkan bahagia, maka bahagia di badan, kemudian dia keluar, membuat bahagia sekeliling kita, dan menarik lagi peristiwa yang tambah bikin kita bahagia. Ya, ini saya sering kali nih, berulang-ulang, saya ingatkan diri kita terhadap surat Az-Zariyat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq mislama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di mulut, baik diucapkan di benak, baik diucapkan di kolbu, dan juga diucapkan di tulisan. Jadi hati-hati bikin status, hati-hati juga ngirimin pesan ke orang-orang. Kita tegur orang dengan pesan yang buruk, lama-lama pesan yang buruk itu kena ke kita. Ya, ini surat Az-Zariyat ayat 23. Jadi tubuh kita ini, kalau kita selalu bilang, ya Allah terima kasih saya sehat walafiat, atau orang tanya, apa kabar Bu Aisyah? Alhamdulillah sehat walafiat. Maka peristiwa yang membuat nanti kita sehat walafiat, ya, dia akan datang. Selain sudah membuat sekeliling kita bahagia, sehat walafiat, ya, kemudian tadi bahagia, maka peristiwa yang bahagia pun datang, ya. Dan kalau kita bersyukur, yang datang apa? Nikmat, ya. Dan kalau kita selalu kufur, ngeluh melulu, maka yang datang azab, ya. Terakhir saya tutup di surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan atau memberitahu, ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, ya, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka pada saat kita mengatakan, ya, apa yang harus saya syukuri, suami saya begini terus, hati-hati, nanti malah azab yang datang pedih. Maka setiap apapun yang sekeliling kita melakukan, memang mungkin tidak sama standar kita, yang kita harapkan, bersyukurlah. Bahkan pada saat suami sudah tertidur, anak sudah tertidur, kita pandang-pandangi wajahnya, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan suami
ya, yang pertama sebut namanya, ya. Dengan kebaikannya dia dan kelemahannya, aku bersyukur. Kita ngomong aja, ya Allah aku bersyukur, maka nanti tambah kebaikan datang. Nah, maka bila kebaikan bertambah dan langgeng kebaikan, inilah yang disebut berkah Allah turun di rumah kita, ya, di rumah tangga kita dan di kehidupan kita. Demikianlah Bu Nuning, ya, saya mohon maaf lahir batin bila kata-kata ada yang keliru, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.